seorang jurnalis TV One asal Sumedang yang sedang bertugas untuk meliput pasca gencatan senjata di Gaza, tiba-tiba dibawa oleh pasukan Israel. Beruntung ada pasukan Kopassus yang sedang bertugas dan berencana menyelamatkannya. Misi penyelamatan seorang jurnalis berujung pada pertempuran yang tak terhindarkan antara pasukan Israel dan Kopassus. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Naskah Pejuang, nyalakan loncengnya, dan tulis di komentar kalian berasal dari mana. Jangan di-skip, tonton sampai selesai, karena dari berita ini Anda akan tahu bahwa Israel akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, bahkan dengan hal paling licik dan keji sekalipun. Dina Rahmawati sudah terbiasa berada di tempat yang membuat orang lain ingin segera pergi. Jurnalis TV One asal Sumedang itu lebih memilih debu, suara sirine dan ketidakpastian di lapangan daripada kenyamanan kursi empuk studio. Baginya, berita bukan sekedar angka korban atau pernyataan pejabat, melainkan wajah-wajah manusia yang sering terlupakan. Ketika kesempatan datang untuk bergabung bersama Persatuan Pers Dunia meliput kondisi Gaza pasca agresi militer, Dina tidak ragu. Begitu menginjakkan kaki di wilayah itu, kenyataan yang ia lihat jauh melampaui gambar-gambar yang selama ini beredar. Gedung-gedung rata dengan tanah, jalanan dipenuhi puing, dan tenda-tenda pengungsian berdiri rapat di setiap sudut yang masih bisa dihuni. Di rumah sakit darurat, Dina merekam suara tangis bayi yang bercampur dengan erangan pasien dan langkah cepat tenaga medis yang kelelahan. Ia mewawancarai seorang ibu yang kehilangan rumah sekaligus keluarganya dalam satu malam. Kamera Dina menangkap mata sembab, tangan gemetar, dan harapan tipis yang masih bertahan. Setiap laporan yang ia kirimkan menembus batas negara, mengguncang emosi pemirsa. Dunia mulai melihat Gaza bukan hanya sebagai medan konflik, tetapi sebagai tempat di mana manusia berjuang bertahan di tengah kehancuran. Laporan Dina mulai berubah dari sekedar penderitaan menjadi rangkaian pertanyaan tajam yang membuat banyak pihak gelisah. Ia menelusuri kesaksian warga tentang serangan yang terjadi tanpa peringatan, mendokumentasikan lokasi-lokasi yang diduga bukan target militer, dan mewawancarai relawan medis yang berbicara dengan suara bergetar namun penuh keberanian. Setiap potongan informasi ia susun hati-hati, memastikan semua berbasis fakta dan kesaksian langsung. Siaran investigatif itu tayang dalam sebuah segmen khusus dan dengan cepat menyebar ke berbagai platform internasional. Wajah Dina, rompi pers yang berdebu, dan latar runtuhan menjadi simbol suara dari tempat yang nyaris tak terdengar. Dukungan mengalir, tetapi bersamaan dengan itu, bayangan ancaman ikut mendekat. Perubahan terasa halus namun nyata. Sinyal komunikasinya beberapa kali terputus tanpa alasan jelas. Kendaraan yang sama terlihat berulang kali di titik berbeda seolah mengikuti pergerakannya. Narasumber yang sebelumnya bersedia diwawancarai mendadak menghilang atau tak bisa dihubungi lagi. Rekan jurnalis memperingatkannya agar lebih berhati-hati. Ketegangan merambat di setiap langkah, tetapi Dina menolak mundur. Baginya, ketakutan tidak boleh lebih besar daripada kebenaran yang harus disampaikan. Malam turun lebih cepat dari yang Dina perkirakan. Langit Gaza yang biasanya memerah oleh debu dan cahaya senja, kini berubah menjadi kelabu pekat. Hanya sesekali disobek kilatan cahaya jauh di ufuk. Dina duduk di kursi belakang ambulans kecil bersama dua tenaga medis lokal. Di pangkuannya masih ada kamera yang belum sempat ia simpan. Sementara rompi bertuliskan pres di dadanya terasa semakin berat oleh debu dan keringat. Mereka baru saja meninggalkan rumah sakit darurat yang kehabisan suplai obat bius. Rencananya sederhana, pindah ke titik medis lain yang kabarnya masih relatif aman. Sopir ambulans menyetir perlahan melewati jalan sempit yang dipenuhi puing. Ban beberapa kali harus menghindari bongkahan beton dan besi bengkok yang mencuat seperti tulang patah dari tanah. Dina memandangi layar kecil kameranya, meninjau rekaman terakhir. Wajah seorang anak lelaki dengan perbandi kepala yang tetap memaksakan senyum saat diberi roti kering. Ia menghela napas panjang. Dunia harus lihat ini, gumamnya pelan, lebih pada dirinya sendiri daripada pada orang lain. Tiba-tiba, kendaraan berhenti mendadak. Tubuh Dina terdorong ke depan. Salah satu petugas medis berteriak pendek karena terkejut.
Dari depan terdengar suara pintu dibuka kasar dan teriakan dalam bahasa yang tak sepenuhnya dipahami Dina. Tapi nadanya jelas, perintah, keras dan tak memberi ruang untuk membantah. Sopir mencoba menjelaskan sesuatu, suaranya gemetar. Lampu sorot menyilaukan menembus kaca depan ambulans, membuat bagian dalam kendaraan seolah disiram cahaya putih dingin. Dina refleks mengangkat tangan, kamera masih tergantung di lehernya. Pintu belakang ambulans ditarik terbuka dengan hentakan kuat. Udara malam yang dingin bercampur asap langsung menerpa wajahnya. Beberapa sosok bersenjata berdiri di luar kendaraan. Wajah mereka tertutup bayangan helm dan kacamata pelindung. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Dina, lalu keluar kendaraan. "Aku jurnalis, pres, serunya, menunjuk rompinya. Tak ada jawaban, hanya gerakan tangan tegas yang menyuruhnya turun. Salah satu tenaga medis mencoba memprotes, tapi langsung dibungkam oleh teriakan yang lebih keras. Situasi berubah kacau dalam hitungan detik. Lampu, bayangan bergerak, suara sepatu menghentam aspal, dan jantung Dina yang berdetak begitu kencang sampai rasanya memekakkan telinga. Tangannya ditarik, kamera di lehernya terayun dan hampir jatuh. Ia berusaha mempertahankannya, tapi seseorang merampasnya dengan kasar. Tali kamera putus, benda itu terjatuh ke tanah berbatu dengan bunyi retak yang membuat perutnya terasa kosong. "Please, I'm media," suaranya pecah. Sebuah kain dalam tiba-tiba menutup pandangannya. Dunia berubah menjadi hitam. Bau kain lembab dan debu memenuhi hidungnya. Tangannya ditahan ke belakang, cukup kuat untuk membuat bahunya nyeri. Ia berusaha mengingat setiap detail, arah angin, suara kendaraan lain, jumlah langkah yang menyeretnya, tapi ketakutan membuat pikirannya kabur. Ia didorong masuk ke kendaraan lain, pintu dibanting, mesin menyala, kendaraan melaju dengan hentakan keras, membuat tubuh Dina terombang-ambing di kursi logam yang dingin. Di balik penutup matanya, ia hanya bisa mendengar suara radio berderak, percakapan singkat bernada tegang, dan detak jantungnya sendiri yang tak kunjung melambat. Di luar sana, malam Gaza terus berjalan tanpa dirinya. Beberapa jam kemudian, atau mungkin hanya puluhan menit, Dina tak lagi yakin. Kendaraan berhenti. Ia ditarik keluar lagi, kakinya hampir tersandung karena tak bisa melihat. Udara di tempat baru terasa berbeda, lebih dingin, lebih sunyi, dengan gema langkah yang memantul seolah berada di ruang tertutup. Penutup matanya akhirnya dilepas. Cahaya lampu neon yang terlalu terang menusuk matanya. Ia menyipit, mencoba menyesuaikan diri. Ia berada di ruangan sempit berdinding beton polos. Tak ada jendela, hanya satu pintu logam dan kursi besi di tengah ruangan. Di sudut, kamera pengawas kecil menatap tanpa berkedip. Rompi persnya sudah tak ada, jaketnya berdebu dan sobek di bagian lengan. Tangannya gemetar saat ia duduk, bukan karena dingin semata, tapi karena gelombang ketidakpastian yang menghantam tanpa henti. Waktu kehilangan bentuk di ruangan itu. Kadang lampu tetap menyala terang berjam-jam, kadang diredupkan tanpa penjelasan. Seseorang datang membawa air dalam botol plastik dan makanan dingin yang hampir tak disentuh Dina karena mual tak kunjung hilang. Pertanyaan diulang-ulang tentang liputannya, tentang orang-orang yang ia temui, tentang rekaman yang ia kirim. Ia menjawab sebisanya, berpegang pada satu hal. Ia jurnalis, bukan bagian dari pihak manapun. Namun setiap kali pintu logam itu tertutup kembali, rasa sepi menyergap lebih kuat. Tanpa kamera, tanpa mikrofon, tanpa sinyal, Dina merasa seperti kehilangan identitasnya sendiri. Ia terbiasa menjadi penghubung antara dunia dan mereka yang menderita. Kini, suaranya sendiri terperangkap di ruangan beton tanpa gema. Di suatu malam, ia menebak itu malam karena tubuhnya terasa sangat lelah. Dina bersandar di dinding dingin, kepalanya berdenyut, bibirnya pecah-pecah karena kurang minum. Ia memejamkan mata, tapi bayangan-bayangan terus bermunculan. Wajah anak kecil yang ia wawancarai, tangan ibu yang menggenggam lengannya sambil memohon agar dunia tidak melupakan mereka. "Aku tidak boleh menyerah," bisiknya lirih. Di belahan dunia lain, redaksi TV One mulai gelisah. Jadwal siaran langsung Dina terlewat tanpa kabar. Pesan-pesan terakhirnya hanya berhenti pada kalimat setengah jadi.
Rekan-rekan jurnalis yang biasa bekerja bersamanya mencoba menghubungi semua kontak di lapangan, tapi tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Nama Dina mulai beredar di grup-grup pers internasional, disertai satu kata yang membuat dada siapapun sesak, hilang. Sementara itu, di ruang beton tanpa jendela, Dina mulai merasakan tubuhnya melemah. Kurang tidur, stres, dan makanan yang nyaris tak tersentuh membuat kepalanya sering terasa ringan. Kadang ruangan seolah berputar pelan. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba menahan gemetar yang datang bukan hanya dari dingin. Ketakutan datang dalam gelombang. Kadang ia berhasil menenangkannya dengan mengingat rumah, udara pegunungan Sumedang, suara ibunya memanggil dari dapur, aroma teh hangat di pagi hari. Tapi di saat lain, bayangan terburuk menyelinap tanpa bisa dicegah. Apakah dunia tahu ia ada di sini? Apakah laporannya yang terakhir sudah sempat tayang? Apakah semua perjuangan itu akan berakhir di ruangan sunyi ini? Air mata akhirnya jatuh, diam-diam, tanpa isak. Dina cepat mengusapnya. Ia tak ingin kamera pengawas di sudut ruangan merekamnya sebagai sosok yang benar-benar hancur. Ia menarik napas panjang, pelan, berusaha mengingat alasan ia datang ke Gaza sejak awal, untuk menjadi saksi, untuk memastikan penderitaan orang-orang tak hilang begitu saja dalam statistik dan pernyataan resmi. Kini, tanpa pernah ia rencanakan, ia sendiri menjadi bagian dari cerita yang gelap itu. Di balik pintu logam, langkah kaki terdengar lagi mendekat. Dina mengangkat wajahnya perlahan. Ketakutan masih ada, besar dan nyata, tapi di baliknya tersisa seberkas tekad keras kepala yang belum padam. Apapun yang terjadi selanjutnya, ia tahu satu hal, kebenaran yang pernah ia kirim ke dunia tak bisa ditarik kembali, dan mungkin di suatu tempat di luar sana, seseorang sedang berusaha menemukannya. Kabar itu datang bukan lewat jalur resmi militer, melainkan melalui jalur kemanusiaan yang sunyi tapi cepat. Sebuah pesan terenkripsi dari jaringan relawan internasional menyebut satu nama yang membuat beberapa orang terdiam lebih lama dari biasanya. Dina Rahmawati, jurnalis Indonesia, hilang saat bertugas. Pesan itu akhirnya sampai ke telinga satuan kecil prajurit Kopassus yang sedang berada di Gaza dalam misi kemanusiaan. Sejak awal kedatangan mereka, tugas utama adalah membantu pengamanan distribusi bantuan, evakuasi warga sipil, dan pengawalan tenaga medis. Mereka datang tanpa sorotan, tanpa atribut tempur mencolok, membawa lebih banyak logistik daripada amunisi. Namun berita tentang seorang warga negara Indonesia yang hilang di zona konflik mengubah suasana secara drastis. Di sebuah bangunan bekas sekolah yang dijadikan pos sementara, seorang perwira menatap layar tablet dengan rahang mengeras. Foto Dina terpampang di sana. Rompi pers, kamera tergantung di leher, latar belakang reruntuhan kota. Wajah yang sebelumnya hanya dikenal sebagai jurnalis di lapangan, kini terasa jauh lebih dekat. Sesama anak bangsa, sendirian di tempat yang tidak memberi belas kasihan. Terakhir dilihat bersama tim medis, ujar seorang perwira intel pelan. Setelah itu, hilang tanpa jejak. Ruangan mendadak hening. Di luar, suara kendaraan bantuan dan percakapan relawan masih terdengar samar, tapi di dalam ruangan itu, udara terasa berat. Bagi mereka, ini bukan sekedar laporan orang hilang. Seorang jurnalis sipil, perempuan, datang untuk meliput kemanusiaan, tidak bersenjata, kini lenyap. Beberapa prajurit saling berpandangan, tak ada yang perlu mengucapkan apapun dengan lantang. Mereka semua memahami satu hal yang sama. Jika ada peluang untuk menyelamatkan satu nyawa tak bersenjata, itu sudah cukup alasan. Perwira itu akhirnya berdiri. Kita tidak di sini untuk perang, tapi kita juga tidak akan tutup mata. Malam itu, sebuah rapat kecil digelar dengan penerangan seadanya. Peta digital terbuka, laporan saksi dikumpulkan, dan potongan informasi yang tercerai-berai disatukan seperti kepingan kaca retak. Tak ada jaminan kebenaran penuh, hanya arah dugaan dan kemungkinan. Tak seorang pun berbicara tentang kepahlawanan, yang dibicarakan adalah resiko. Resiko diplomatik, resiko keselamatan tim, resiko bahwa mereka bisa saja datang terlambat. Seorang prajurit muda yang biasanya banyak bercanda kini duduk diam, memandangi foto Dina yang ditampilkan ulang. Dia cuma bawa kamera, gumamnya pelan.
Dan keberanian, sahut rekannya singkat. Keputusan akhirnya diambil dengan kesepakatan sunyi. Tim kecil akan dibentuk, bukan untuk konfrontasi terbuka, melainkan misi pencarian dan penyelamatan secepat dan sebersih mungkin. Fokusnya satu, menemukan dan membawa pulang. Persiapan dimulai tanpa hiruk-pikuk. Peralatan diperiksa ulang dalam keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Bukan persiapan yang dipenuhi adrenalin, melainkan kesadaran mendalam bahwa setiap langkah ke depan bisa menjadi langkah yang tak kembali. Di sudut ruangan, seorang prajurit senior duduk sebentar lebih lama dari yang lain. Ia mengeluarkan foto kecil keluarganya dari saku seragam, menatapnya beberapa detik, lalu menyimpannya kembali tanpa kata. Bukan karena ragu, tapi karena ia tahu persis harga dari setiap keputusan yang diambil malam itu. Di luar gedung, angin malam berhembus membawa debu tipis. Kota yang siang harinya penuh teriakan, kini tenggelam dalam sunyi yang menipu. Lampu-lampu darurat berpendar redup di antara bayangan bangunan runtuh. Komandan tim berdiri memandangi langit gelap sejenak sebelum kembali masuk. Wajahnya tenang, tapi pikirannya penuh perhitungan. Ia tak hanya memikirkan jalannya misi, tapi juga satu pertanyaan sederhana yang terus terngiang. Bagaimana kondisi Dina sekarang? Apakah ia masih kuat? Apakah ia tahu ada yang mencarinya? Di dalam, para prajurit duduk melingkar. Tak ada pidato panjang, hanya tatapan saling menguatkan dan anggukan kecil yang berarti lebih dari 1000 kata. Kita lakukan ini bukan untuk nama besar, ucap komandan pelan. Kita lakukan ini karena dia tidak sendirian. Kalimat itu menggantung di udara lalu meresap ke dada masing-masing. Waktu bergerak lambat menjelang keberangkatan. Setiap detik terasa seperti tarikan napas panjang sebelum menyelam ke dalam kedalaman yang tak terlihat dasarnya. Beberapa prajurit memejamkan mata sejenak, menenangkan pikiran. Yang lain memeriksa ulang peralatan dengan gerakan otomatis, hasil dari latihan bertahun-tahun. Tak ada yang tahu apa yang menunggu di luar sana. Informasi tak pernah lengkap dalam situasi seperti ini. Yang mereka miliki hanyalah arah, niat, dan kepercayaan satu sama lain. Saat akhirnya mereka bersiap bergerak, suasana benar-benar sunyi. Bukan sunyi kosong, tapi sunyi yang dipenuhi tekad. Setiap langkah terasa memiliki makna lebih berat dari biasanya. Di tempat lain, jauh dari pos itu, seorang jurnalis perempuan duduk sendirian di ruangan beton tanpa jendela, mencoba tetap sadar bahwa dunia belum melupakannya. Dan tanpa ia ketahui, di malam yang sama, sekelompok orang mulai bergerak menembus gelap, bukan untuk bertempur, tapi untuk membawa pulang satu nyawa yang terlalu berharga untuk dibiarkan hilang begitu saja. Malam menelan kota yang sudah lebih dulu kehilangan bentuknya. Di antara bayangan gedung runtuh dan kabel listrik yang menjuntai seperti akar kering, tim kecil itu bergerak tanpa suara berlebih. Sepatu mereka menyentuh tanah dengan hati-hati, menghindari pecahan kaca dan puing yang bisa mengkhianati keberadaan mereka hanya dengan satu bunyi kecil. Udara dipenuhi bau debu, asap lama, dan sesuatu yang terbakar entah kapan. Jauh di langit, dengung samar pesawat tak berawak sesekali terdengar, membuat setiap langkah terasa seperti melintasi ruang yang diawasi oleh mata tak terlihat. Mereka tidak bergerak seperti pasukan yang hendak menyerbu, melainkan seperti bayangan yang meminjam bentuk manusia. Jarak antar anggota dijaga, komunikasi dilakukan lewat isyarat tangan singkat yang sudah dipahami tanpa perlu kata. Di antara mereka, tak ada wajah tegang berlebihan. Yang ada hanya fokus pekat, seolah seluruh dunia menyempit menjadi lorong-lorong gelap di depan mata. Reruntuhan menjadi rintangan pertama yang nyata. Sebuah jalan utama yang dulu lebar, kini berubah menjadi tumpukan beton dan besi bengkok. Mereka harus memutar melalui gang sempit yang dipenuhi genangan air kotor dan sisa-sisa perabot rumah tangga yang hancur. Setiap sudut bisa menyimpan bahaya, bukan hanya dari manusia, tapi juga dari struktur bangunan yang bisa runtuh kapan saja. Di kejauhan, sorot lampu kendaraan patroli melintas perlahan di persimpangan. Tim itu berhenti serempak, menyatu dengan dinding gelap bangunan setengah roboh. Cahaya menyapu jalan seperti mata raksasa yang mencari mangsa. Tak satu pun dari mereka bergerak sampai sinar itu menghilang.
Waktu terasa berbeda di tengah kota mati seperti ini. Menit terasa seperti jam. Setiap keputusan kecil, memilih lorong kiri atau kanan, menunggu 10 detik lebih lama atau langsung bergerak, terasa membawa konsekuensi besar. Mereka tiba di titik kontak pertama, sebuah bangunan apartemen yang tinggal separuh berdiri. Di lantai dasar, seorang relawan lokal yang bekerja sama dengan jaringan kemanusiaan sudah menunggu dalam gelap. Wajahnya pucat, matanya cengkung karena kurang tidur, tapi sorotnya tajam. Perempuan jurnalis mungkin dipindahkan 2 hari lalu ke fasilitas lama, bukan resmi, dijaga ketat. Tak ada nama tempat yang jelas, hanya deskripsi. Gedung industri lama di sisi utara, dekat jalur rel yang tak lagi dipakai. Informasi itu rapuh, tapi dalam situasi seperti ini, rapuh lebih baik daripada kosong. Perjalanan berlanjut. Semakin ke utara, kota terasa makin sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti sunyi yang menunggu sesuatu terjadi. Beberapa kali mereka harus menunggu lama di balik puing saat patroli bersenjata melintas. Suara langkah sepatu dan percakapan singkat dalam bahasa asing terdengar begitu dekat hingga nafas pun ditahan. Komandan tim memberi isyarat untuk mempercepat ritme. Waktu menjadi musuh yang tak terlihat. Semakin lama Dina ditahan, semakin kecil peluangnya untuk tetap dalam kondisi selamat. Akhirnya, mereka melihat siluet bangunan yang dimaksud. Struktur besar dengan dinding tinggi dan jendela-jendela gelap, sebagian tertutup plat logam. Bekas pabrik atau gudang kini berdiri seperti bangkai raksasa di tengah lahan kosong berdebu. Dari kejauhan saja sudah terlihat tanda-tanda aktivitas. Kendaraan terparkir tak jauh dari pintu samping. Lampu redup menyala di beberapa titik. Bayangan bergerak di balik jendela tinggi yang kotor. Mereka mengamati dari perlindungan bangunan reruntuhan di seberang jalan. Pola penjagaan mulai terbaca perlahan. Pergerakan rutin di area luar, titik terang kamera pengawas yang berputar lambat, dan jalur masuk yang tampak lebih sering digunakan. Tak ada yang berbicara, tapi semua memahami. Peluang besar, inilah tempatnya. Salah satu anggota tim menerima sinyal singkat dari alat komunikasi khusus. Bukan suara, hanya getaran dan indikator cahaya. Upaya kecil dari jaringan sipil untuk melacak sinyal perangkat yang pernah terhubung dengan Dina menunjukkan aktivitas terakhir di sekitar lokasi ini beberapa waktu lalu. Petunjuk itu tidak mutlak, tapi cukup untuk membuat keputusan berikutnya terasa nyata, bukan sekedar dugaan. Mereka bersiap mendekat lebih jauh ketika sesuatu berubah. Sebuah lampu sorot tiba-tiba menyala di sisi lain bangunan, menyapu area lebih luas dari sebelumnya. Pola penjagaan yang tadi terasa rutin kini tampak lebih waspada. 2 sosok bersenjata muncul di atap, posisi yang sebelumnya kosong. Komandan tim berhenti, menatap situasi beberapa detik lebih lama dari biasanya. Sesuatu telah memicu peningkatan kewaspadaan di dalam sana. Keberadaan kita mungkin sudah tercium, bisik salah satu anggota, nyaris tanpa suara. Belum ada alarm keras, belum ada tembakan, tapi suasana jelas berubah. Gerakan di dalam kompleks menjadi lebih cepat. Pintu samping terbuka dan tertutup lebih sering. Bayangan orang-orang berlari singkat melintas di balik jendela. Ketegangan yang tadi berupa kemungkinan, kini menjelma ancaman nyata. Tak ada lagi ruang untuk pengamatan lama. Waktu menyusut tajam. Jika Dina benar ada di dalam sana, maka setiap menit tambahan bisa berarti ia dipindahkan atau lebih buruk. Di balik perlindungan tembok retak, tim itu bertukar pandang singkat. Tak ada kepanikan, hanya perhitungan ulang yang berlangsung cepat di kepala masing-masing. Misi yang dimulai sebagai pencarian diam-diam, kini berdiri di ambang konfrontasi terbuka. Angin malam berhembus, membawa debu melintas di jalan kosong di antara mereka dan bangunan itu. Di kejauhan, suara logam beradu terdengar samar, seperti pintu besar yang digeser. Komandan mengangkat tangan, memberi isyarat lanjutan. Mereka bergerak lagi, kali ini dengan kesadaran penuh bahwa bayangan tak lagi cukup untuk menyembunyikan mereka sepenuhnya. Di depan, bangunan gelap itu menunggu, menyimpan jawaban, dan mungkin juga pertempuran yang tak bisa lagi dihindari. Dan di suatu ruangan tanpa jendela di dalam sana, seorang jurnalis mungkin masih bertahan, tak tahu
bahwa jarak antara harapan dan keputusasaan kini hanya dipisahkan oleh beberapa baton beton dan detik-detik yang terus berlari. Langkah terakhir menuju bangunan itu menjadi titik tanpa kembali. Saat tim bergerak melewati celah di antara dua dinding runtuh, suara yang mereka khawatirkan akhirnya datang. Teriakan singkat, lalu kilatan cahaya tajam membelah gelap. Kontak senjata. Malam yang semula sunyi meledak menjadi kekacauan. Suara tembakan menggema keras di lorong-lorong sempit, memantul di dinding beton retak. Debu beterbangan setiap kali peluru menghantam puing, menciptakan kabut tebal yang mengaburkan pandangan. Bau mesuri bercampur semen hancur memenuhi udara, membuat nafas terasa berat. Tim itu langsung berpencar mencari perlindungan di balik reruntuhan. Tak ada waktu untuk ragu. Komunikasi berubah menjadi isyarat cepat dan teriakan singkat yang nyaris tenggelam oleh kebisingan. Kilatan cahaya sesekali menerangi wajah-wajah tegang yang tetap fokus, bukan pada pertempuran itu sendiri, tapi pada tujuan akhir, menemukan Dina. Dari dalam kompleks bangunan, pergerakan musuh terlihat semakin kacau. Pintu-pintu besi dibanting terbuka, bayangan bersenjata berlarian mencari posisi. Lampu sorot menyawap liar, menembus debu seperti pedang cahaya yang mencoba mengiris kegelapan. Sebuah ledakan kecil mengguncang sisi luar gedung, membuat pecahan beton berjatuhan seperti hujan batu. Tanah bergetar, dan untuk sesaat semua orang kehilangan orientasi. Telinga berdenging, pandangan berkunang-kunang, tapi tak satu pun dari tim berhenti bergerak. Mereka memanfaatkan celah di tengah kekacauan itu untuk mendekat ke dinding bangunan. Pintu samping yang tadi terlihat terkunci kini terbuka setengah, mungkin akibat gelombang ledakan. Tanpa banyak kata, mereka masuk. Bagian dalam gedung gelap dan dipenuhi bau lembab. Lorong panjang membentang dengan lampu redup yang berkelip-kelip. Suara pertempuran di luar terdengar teredam, digantikan gema langkah kaki dan nafas berat di ruang tertutup. Tiba-tiba, suara logam beradu dari ujung lorong. Bayangan bergerak cepat. Kontak kembali terjadi dalam jarak dekat. Kilatan cahaya menerangi dinding kotor yang penuh bekas retakan. Potongan plester berjatuhan dari langit-langit setiap kali suara keras memecah udara. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit panjang, lorong kembali hening. Bukan karena aman, tapi karena semua orang menahan nafas, menunggu ancaman berikutnya. Ruang tahanan biasanya di bagian dalam, bisbis salah satu dari mereka. Mereka bergerak lebih dalam ke perut bangunan. Pintu-pintu besi berjajar di sepanjang koridor berikutnya. Beberapa terbuka dan kosong, hanya berisi kursi patah atau kotak kayu berdebu. Setiap pintu yang dilewati membuat ketegangan meningkat. Apakah di balik pintu berikutnya mereka akan menemukannya, atau justru penyergapan lain? Lalu terdengar suara yang hampir tak terdengar. Gesekan pelan, seperti seseorang bergeser di balik dinding. Mereka berhenti serempak. Salah satu pintu besi di ujung lorong tertutup rapat, berbeda dari yang lain. Lampu di atasnya redup, berkelip pelan. Komandan memberi isyarat, mendekat. Pintu itu dibuka dengan hati-hati. Di dalam ruangan sempit berlantai beton dingin, seorang perempuan duduk bersandar di dinding. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Matanya menyipit menyesuaikan cahaya yang tiba-tiba masuk. Butuh 1 detik sebelum pengenalan muncul di wajahnya. Dina, suara itu pelan tapi tegas. Dina berkedip beberapa kali seolah tak yakin apa yang ia lihat nyata atau hanya bayangan akibat kelelahan. Ketika ia melihat bendera kecil di seragam salah satu dari mereka, air matanya langsung jatuh tanpa suara. Tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri sendiri. Salah satu dari tim berlutut di sampingnya, memeriksa kondisinya cepat. Ada memar di lengan, luka kecil di pelipis, dan tanda-tanda dehidrasi. Tapi ia sadar, ia hidup. "Kita bawa pulang," ujar seseorang pelan. Namun pertempuran belum selesai. Suara langkah tergesa terdengar dari lorong luar, diikuti teriakan peringatan. Musuh menyadari apa yang terjadi. Bangunan itu berubah menjadi jebakan beton dengan banyak jalur masuk. Misi kini berubah total, bukan lagi penyusupan diam-diam, melainkan perlombaan melawan waktu untuk keluar hidup-hidup sambil melindungi satu orang yang tak sanggup berlari. Dina dibantu berdiri, lengannya disampirkan ke bahu salah satu penyelamat. Langkahnya goyah, napasnya pendek.
Setiap suara keras membuat tubuhnya refleks menegang. Mereka bergerak keluar ruangan tepat saat suara keras kembali mengguncang lorong. Debu berjatuhan dari langit-langit. Cahaya lampu berkedip lalu padam, menyisakan penerangan darurat yang redup kemerahan. Lorong yang tadi mereka lewati kini dipenuhi asap tipis. Bayangan bergerak di ujung sana, suara teriakan dan langkah kaki semakin dekat. Tim itu membentuk perlindungan mengelilingi Dina saat bergerak mundur, langkah demi langkah, melewati pintu-pintu besi dan dinding retak. Setiap meter terasa seperti jarak berkali lipat lebih panjang. Begitu mereka mencapai pintu samping, ledakan lain terdengar di luar. Udara malam menyambut dengan dingin dan bau asap yang lebih tebal dari sebelumnya. Percikan api kecil menyala di antara puing, menciptakan cahaya oranye yang berkelip di wajah-wajah penuh debu. Kota yang tadi gelap kini tampak seperti neraka kecil yang terpecah-pecah oleh kilatan cahaya. Perjalanan keluar tak kalah berbahaya dari masuknya. Mereka harus melewati jalan sempit dengan perlindungan minim. Dina hampir tersandung beberapa kali, tapi selalu ada tangan yang menahannya. Di kejauhan, suara kendaraan berat mulai terdengar, tanda bahwa bala bantuan musuh mungkin sedang mendekat. Sedikit lagi, bisik seseorang, lebih untuk menyemangati daripada memberi kepastian. Akhirnya mereka mencapai titik perlindungan sementara di balik reruntuhan besar. Dari sana, jalur menuju zona aman masih panjang, tapi setidaknya ada jarak dari bangunan maut itu. Dina menoleh sekali ke arah kompleks gelap yang baru saja mereka tinggalkan. Wajahnya lelah, tapi di matanya ada sesuatu yang belum padam. Kesadaran bahwa ia masih hidup dan bahwa kisah yang ia perjuangkan untuk dunia kini juga menjadi bagian dari dirinya sendiri. Di tengah debu, asap, dan suara jauh yang masih menggema, satu hal menjadi jelas. Malam itu bukanlah tentang pertempuran, melainkan tentang satu nyawa yang berhasil ditarik kembali dari ambang kegelapan. Langit menjelang fajar berwarna abu pucat ketika mereka akhirnya menjauh dari zona terpadat pertempuran. Kendaraan yang membawa Dina melaju tanpa lampu utama, hanya mengandalkan cahaya redup dari perangkat navigasi dan ingatan para pengemudinya terhadap jalur-jalur yang sudah dipetakan dalam kepala. Di belakang mereka, kota yang hancur itu perlahan mengecil, namun suara samar dentuman dan sirine masih terdengar seperti gema mimpi buruk yang belum benar-benar selesai. Di dalam kendaraan, Dina terbaring di atas tandu darurat. Selimut tipis menutupi tubuhnya yang gemetar, bukan hanya karena udara dingin menjelang pagi, tetapi juga karena tubuhnya masih berusaha memahami bahwa ia sudah keluar dari ruangan beton itu. Seorang petugas medis memeriksa nadinya secara berkala, menyeka keringat di dahinya dan membasahi bibirnya yang kering dengan kain lembab. Matanya terbuka setengah, menatap langit-langit kendaraan yang bergetar pelan. Setiap guncangan kecil membuatnya meringis. Luka di pelipisnya sudah dibersihkan, tapi memar di lengan dan bahunya masih terasa seperti bara yang tertanam di bawah kulit. Sudah aman, bisik seseorang di dekatnya dalam bahasa Indonesia. Dina menoleh pelan ke arah suara itu. Wajah prajurit yang duduk di sampingnya tampak lelah, penuh debu, dengan sorot mata yang tetap waspada meski kelegaan mulai terlihat. Butuh beberapa detik bagi Dina sebelum benar-benar memahami arti kata-kata itu. Aman. Kata yang sederhana, tapi terasa asing setelah hari-hari panjang dalam ketidakpastian. Air matanya mengalir lagi, kali ini bukan karena takut, tetapi karena tubuh dan pikirannya akhirnya memberi ruang untuk melepaskan beban yang selama ini dipaksanya tahan. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya hanya keluar sebagai bisikan parau. Terima kasih. Prajurit itu hanya mengangguk pelan. Di matanya tak ada ekspresi kemenangan, hanya kelegaan yang tenang dan rasa tanggung jawab yang akhirnya sedikit terangkat. Perjalanan menuju titik evakuasi medis terasa panjang, meski jaraknya tak seberapa. Setiap menit digunakan untuk memastikan Dina tetap sadar. Ia beberapa kali terlelap, lalu terbangun dengan napas tersengal, seolah bayangan ruangan sempit itu masih mengejarnya bahkan di luar sana. Saat kendaraan akhirnya berhenti di fasilitas medis darurat yang dikelola tim internasional, cahaya pagi mulai menyentuh horizon. Para tenaga medis sudah menunggu, menerima Dina dengan gerakan cepat namun hati-hati. Tandu dipindahkan, instruksi medis bersahut-sahutan, dan untuk pertama kalinya sejak diculik, Dina dikelilingi oleh wajah-wajah yang sepenuhnya datang untuk menyembuhkan, bukan menginterogasi. Pintu kendaraan tertutup pelan di belakangnya.
Beberapa meter dari situ, tim penyelamat berdiri dalam diam. Seragam mereka masih penuh debu, beberapa bagian robek, wajah-wajah mereka menyimpan jejak malam panjang yang tak akan mudah dilupakan. Tak ada sorakan, tak ada tepukan punggung berlebihan. Hanya pandangan singkat satu sama lain yang mengatakan, misi selesai, semua kembali. Salah satu dari mereka duduk di tangga beton, menunduk sambil melepas sarung tangan. Tangannya sedikit gemetar sekarang, bukan karena takut, tetapi karena ketegangan yang akhirnya menemukan jalan keluar setelah ditahan berjam-jam. Ia menarik napas panjang, memandangi langit yang mulai terang. Di dalam tenda medis, Dina terbangun beberapa jam kemudian. Tubuhnya terasa seperti bukan miliknya sendiri, berat, nyeri, dan lelah sampai ke tulang. Selang infus terpasang di lengannya. Suara mesin monitor berdetak pelan, ritmis, seperti penanda bahwa ia masih di sini, masih hidup. Ia menoleh pelan. Seorang perawat tersenyum lembut ketika melihat matanya terbuka. "Kamu sudah aman," ucapnya pelan dalam bahasa Inggris. Kali ini Dina benar-benar percaya. Namun rasa aman tak serta-merta menghapus apa yang sudah terjadi. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan dinding beton, lampu neon yang menyilaukan, dan suara pintu mogam yang tertutup keras kembali hadir. Ia terbangun berkali-kali dengan napas terputus, jantung berdebar seolah masih dikejar waktu. Hari-hari berikutnya dihabiskan dalam perawatan dan pemulihan. Luka fisiknya perlahan membaik, memar menguning, luka mengering. Tapi luka yang tak terlihat jauh lebih sulit diukur. Kadang ia terdiam lama menatap kosong ke satu titik. Kadang tangannya gemetar hanya karena suara keras yang tiba-tiba terdengar di luar tenda. Meski begitu, ada satu hal yang tak hilang dari dirinya, keinginan untuk bercerita. Ketika akhirnya ia cukup kuat untuk duduk lebih lama, seorang rekan jurnalis dari jaringan internasional datang menemuinya. Mereka tidak langsung menyalakan kamera. Mereka hanya duduk, berbicara pelan, memberi ruang bagi Dina untuk memilih kapan dan bagaimana kisahnya akan dibagikan. "Aku datang ke sini untuk menjadi saksi," ucap Dina suatu sore. Suaranya masih pelan tapi mantap. "Aku tidak menyangka akan jadi bagian dari cerita itu sendiri." Di luar tenda medis, kabar tentang penyelamatannya menyebar cepat. Dunia pers menyambutnya sebagai simbol keteguhan jurnalisme di tengah perang. Tapi bagi Dina, semua gelar itu terasa jauh. Yang ia ingat justru wajah-wajah di rumah sakit darurat, suara anak kecil yang ia rekam, dan tangan ibu yang menggenggam lengannya sambil bermohon agar dunia tidak berpaling. Ia tahu, setelah ini, tak ada yang benar-benar kembali seperti semula. Suatu pagi sebelum keberangkatannya dari wilayah itu, Dina meminta didorong keluar kursi rodanya ke area terbuka. Matahari menyinari puing-puing kota dari kejauhan, memberi warna emas yang kontras dengan kehancuran di bawahnya. Beberapa prajurit yang menyelamatkannya berdiri tak jauh, bersiap melanjutkan tugas kemanusiaan lain. Dina menatap mereka satu persatu, menyimpan wajah-wajah itu dalam ingatan. "Kalian menyelamatkan hidup saya," katanya pelan. Salah satu dari mereka menggeleng ringan. "Kami hanya memastikan kamu bisa terus melakukan pekerjaanmu." Dina tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ia tahu kalimat itu bukan basa-basi. Di tengah dunia yang penuh kepentingan dan senjata, masih ada orang-orang yang memilih mempertaruhkan diri demi satu nyawa yang tak bersenjata. Pesawat yang akan membawanya pulang lepas landas saat senja. Dari jendela kecil, Dina memandangi daratan yang perlahan menjauh. Di sana, beribu-ribu cerita belum selesai, beribu-ribu suara masih menunggu didengar. Tangannya bergerak pelan, menyentuh buku catatan kecil yang kini selalu ia bawa. Halaman pertamanya kosong sejak ia diselamatkan. Dengan napas dalam, ia mulai menulis lagi. Bukan karena ia sudah pulih sepenuhnya, bukan karena rasa takutnya sudah hilang, tapi justru dengan semua luka itu, suaranya kini membawa makna yang lebih dalam. Ia selamat, namun seperti banyak orang yang pernah menatap langsung wajah perang, ia tahu hidupnya akan terus berjalan, tapi sebagian dirinya akan selalu tertinggal di lorong sempit tanpa jendela itu, mengingatkan bahwa kemanusiaan seringkali bergantung pada keberanian orang-orang yang menolak untuk menyerah pada gelap.